Amal ibadah yang kedua, program yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, sholat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat tahajud sama saja ini. Istilah saja yang berbeda-beda. Tarawih artinya santai. Kenapa? Karena kita setelah sholat ba'diyah isya udah bisa langsung sholat malam. Kan itu. Kalau di hari-hari selain Ramadan kita dianjurkan kerjakan di akhir malam atau tidur dulu lebih afdal, gitu kan? Kalau Ramadan enggak, memang lebih afdal habis sholat ba'diyah isya langsung sholat. Karena Nabi SAW praktekin itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW besok memasuki Ramadan beliau sholat, habis ba'diyah isya sholat, dan ada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Lalu tersebar besok awal Ramadan tersebar berita kalau Nabi SAW semalam sholat malamnya dimajukan, sholatnya sampai 11 rakaat, berarti sholat malam. Maka besok hari pertama Ramadan, malam kedua tarawih, para sahabat ngumpul semua di masjid Nabi. Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Akhirnya pas azan subuh Nabi SAW keluar, kemudian mengimami mereka sholat. Habis subuh Nabi SAW khutbah. Setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya, dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami kalian lagi seperti kemarin, maka ini menjadi wajib buat kalian. Artinya silahkan kerjakan, tapi jangan saya terlibat, karena penentuan hukum ada di tangannya Nabi SAW. Bisa jadi wajib, artinya silahkan kerjain. Nah itulah yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab mengerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah praktekin, tidak melarang sahabat ikut gitu. Baik. Sholat tarawih yang dikatakan santai tadi karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah isya. Dan ini hikmah yang paling utama kata ulama, agar minimal di setiap buku amalnya seorang muslim, tercatat sholat malam setahun sekali, minimal itu. Dengan adanya tarawih, orang yang malas sholat tahajud dalam 11 bulan nggak pernah tahajud sama sekali, maka dengan adanya tarawih, kesempatan di buku amalnya tercatat itu pernah sholat tahajud walaupun cuma sekali sebulan, walaupun cuma sekali setahun gitu dalam Ramadan itu hikmah yang paling utama. Karena sholat malam adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Gitu. Kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah, sholatul qiyam. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan ini. Sholat tarawih, mau 11 rakaat atau 23 rakaat, tidak ada masalah. Jangan ribut-ributan di sini, jor-joran di situ. Nyalain si fulan. Sholat tarawih itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Tidak dikerjakan pun tidak masalah, betul kehilangan fadilah. Tapi lalu untuk apa ribut dengan 11 atau 23? Saya akan jelaskan supaya lebih paham. Teman-teman sekalian, riwayat yang menyebutkan tentang dalam riwayat Bukhari bahwasanya baginda Nabi SAW kata Aisyah tidak pernah menambah 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kan riwayatnya begitu. Maka ada pendapat ulama yang saya bahasakan, pendapat pertama mengatakan berarti sholat malam sepanjang hidup kita hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Karena Aisyah menceritakan seperti itu radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah lebih di Ramadan atau di Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, lebih daripada itu. Itu jumlah bukan dipatok, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang pengalaman dia yang dia tahu pada saat Nabi SAW lagi nginap di rumahnya. Nabi kan poligami, istri beliau 11 orang, dan berarti setiap orang 1 malam. Cuma Aisyah mendapatkan 2 malam karena Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Artinya Nabi SAW ketemu dengan Aisyah setiap 9 malam, per 9 malam.
9 malam baru nginap lagi, 9 malam baru nginap lagi. Aisyah menceritakan malam yang Nabi sedang ada, karena sholat tahajud ini sholatnya dikerjakan kapan? Malam hari. Berarti ceritanya tentang malam hari. Aisyah menceritakan tentang malam mabitnya Nabi pada beliau. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang tegas sekali dengan bid'ah, nggak main-main itu. Dan jangan lupa, salah satu daripada anaknya Umar juga Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Waktu Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau melihat orang lagi di Masjid Nabawi berserakan, di sana ada yang duduk, di sana ada yang sholat, di sana ada yang sholat. Umar lihat ini jadi fitnah nanti nih. Masing-masing sholat sendiri-sendiri, karena sholat malam sholat sendiri-sendiri aja. Maka sama Umar digabungin. Kalau Rasulullah pernah sholat, kemudian orang lain ikut, dibiarin oleh Nabi SAW. Sholat berjamaah. Dan perlu digarisbawahi ya, perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sangat kuat karena dua hal. Pertama, ijma'nya sahabat. Karena waktu Umar bin Khattab kerjakan, tidak ada satu sahabat pun yang menegur itu. Dan itu menandakan ijma', kesepakatan. Dan kesepakatan sahabat ini adalah sesuatu yang paling kuat. Mereka sudah sepakat dengan itu. Nggak ada yang selisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Kalau salah pasti ada yang negur. Sahabat itu tidak melihat siapa orang ini, kalau salah dia langsung tegur. Enggak, Rasulullah bilang begini loh. Umar bin Khattab pun biasa diingatkan oleh para sahabat yang lain kalau memang ada sesuatu yang ya Nabi SAW mereka tahu melarang atau memerintahkannya. Tapi ini enggak, ijma', semua sepakat. Yang kedua, ada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan Umar termasuk salah satu dari 4 khulafaur rasyidin, gitu kan? Dan juga kata ulama pendapat kedua ini, Umar bin Khattab bukan mustahil berpegang pada hadis juga yang sahih riwayat Bukhari, qiyamul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya tidak ada batasnya. Selain makna utamanya adalah maksudnya 2 rakaat lebih afdal salam, 2 rakaat lebih afdal salam, begitu. Ya. Tapi juga maknanya adalah tidak ada batas. Maka Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat. Dan sekarang di Saudi tidak ada perselisihan. Lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Berapa rakaat mereka sholat? Hah? Mana suaranya ini? Senyap, hilang. Belum tiba Ramadan. 23 rakaat. Mekah sama Madinah sampai sekarang, dan fatwa ulama sudah jelas masalah itu. Boleh 2 rakaat pun boleh, 11 rakaat boleh. Jangan salahin orang yang 23. Karena sudah jelas fatwa ulama dan jelas pendapat ini. Saudi pun menerapkan Mekah dan Madinah sholatnya 23 memang. Dan biarin aja gitu kan. Bahkan fatwa ulama di Saudi sekarang membolehkan, pernah ditanya ke beberapa masyaikh, khusus 10 terakhir Ramadan. Kan di 10 terakhir Ramadan kalau kita lagi umroh atau kita lagi di Mekah, Bapak Ibu kalau lagi umroh di akhir Ramadan, maka program di Saudi itu di 2 masjid besar ini, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang menunjukkan rujukan umat Islam, itu mereka sholat tarawih 20 rakaat, tapi khusus 10 terakhir witirnya nggak ada. Witirnya ditunda di sholat malam di atas jam 12 malam. Ada lagi sholat malam 8 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau digabung 31 rakaat. Pernah ditanya kepada para masyaikh, boleh nggak saya ikut tarawih yang 20 rakaat plus saya ikut lagi yang 11 rakaat malam? Jawabannya serentak, boleh, silahkan. Karena ada hadis Nabi, qiyamul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, selama mampu silahkan kerjakan. Gitu. Ini sudah fatwa umum. Maka teman-teman sekalian kita harus pahamin masalah ini. Jangan berselisih dengan hal-hal yang tidak perlu di sini ya. Hormatin masing-masing. Kalau ada yang mau mengatakan berbuat pada pendapat pertama, hak dia. Jangan salahin orang yang pada pendapat kedua. Orang pendapat kedua jangan salahin orang pendapat pertama, silahkan, gitu kan. Cuma memang kesempatan emas kita untuk yang memperbaiki atau memperbanyak amal. Ya sudah terlalu banyak tadi hujah saya sampaikan ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan ya, fatwa para ulama tentang hadis Aisyah yang ditanggapin. Kemudian juga perilaku Umar bin Khattab yang jauh sekali tegas dengan bid'ah, dan ada salah satu anaknya Ummul Mukminin Hafsah juga di situ dan berpegang pada hadis qiyamul lail mathna mathna. Kemudian sekarang Saudi menerapkan dan sudah saya jelaskan panjang lebar dan seterusnya. Nah, saran saya begini, ini saran saya. Kalau Bapak Ibu mau sholat tarawih, kalau niatnya mau kerjakan yang 11 rakaat,
maka cari masjid yang 11 rakaat. Kalau mau sholat yang 23 rakaat, cari masjid yang 23 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis lain, bunyinya begini, kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya bubar, man shalla ma imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk. Nah, kalau kita masuk masjid yang 11 rakaat dan kita lihat 11 rakaat, imamnya sampai witir, lalu kita bubar, itu dapat pahala seperti habis sholat isya, ba'da isya, sholat malam, salam berdiri lagi, sampai subuh, semalam suntuk kita seperti sholat. Tapi syaratnya harus sama imam bubar. Jadi kalau imamnya 23, kita bubar 11 rakaat, kita nggak dapat fadilah ini. Faham maksudnya? Ya. Tentu boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi ya, saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ya. Boleh kalau imamnya 23, kita 11 boleh, bukan tidak boleh. 2 rakaat pun boleh. Enggak sholat pun enggak berdosa, gitu loh. Ya. Jadi jangan dibesar-besarin. Tapi kita mau kejar, kalau mau kejar fadilah dapat pahala semalam suntuk sholat, memang sampai imamnya bubar. Artinya selesai sholat. Bubar ini bukan berarti dia keluar dari masjid ya. Sudah enggak sholat lagi. Udah witir 11 rakaat, kita juga 11 rakaat, dia sudah salam, kita berdiri. Itu dapat pahala semalam suntuk. 23 juga, gitu kan? Ini kadang-kadang jadi fitnah di beberapa masjid. Yang mau sholat 11 ikut berjamaah sama 23, begitu selesai buat jamaah di belakang. Sholat lagi di situ, di sini juga depan sholat. Ini amin, itu amin. Dari mana ini? Belum tahu, belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Sini sholat, sana sholat, gimana caranya nih? Nggak boleh kan gitu. Kalaupun mau witir ya jangan witir di situ gitu. Pulang aja ke rumah sekalian, witir di rumah nanti kan. Mestinya. Ini supaya tidak terjadi masalah-masalah fitnah besar. Makanya dari awal cari masjid yang 11 ya 11, yang 23 ya 23. Kalau mau kejar fadilah dapat ya seperti sholat semalam suntuk. Jelas sampai sini? Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sedekah ini paling besar pahalanya. Terus saya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya sistem Islam ini yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Ini pernah saya jelaskan. Kapitalis mengatakan pangkal kaya nabung. Kalau Islam bilang apa? Pangkal kaya keluarkan. Ya. Nggak bisa ketemu. Sedekah dengan nabung. Kalau kapitalis dari 10 juta kapan 100 juta, 100 juta kapan 1 miliar, 1 miliar kapan 10 miliar, tidak pernah habis nih. Dia selalu nabung dan tidak bisa ketemu antara nabung dengan keluarin. Susah. Pasti ketemu itu menahan itu sama, itu pintunya dekat sekali dengan pelit, bakhil. Sementara Islam mengajarkan tidak, keluarkan. Makin banyak kau keluarkan, makin banyak yang datang. Hadis Qudsi, hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah untukku, aku akan berinfak untukmu. Jelas, kita keluarkan sedekah itu. Dan sedekah ini teman-teman, selain sumber kekayaan, juga memang dia, selain memang dia ibadah yang paling besar pahalanya, dia juga sumber kekayaan. Sudah pernah saya jelaskan di sini, pernah ada acara kita, saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, ada 15 kiat mempertahankan rezeki, diantaranya adalah infak dan sedekah ini. Memang harus begitu. Ya. Berikan yang terbaik. Intinya kalau Ramadan ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Wajar kalau orang keluarin zakat malnya misalnya di Ramadan, itu bagus. Jadikan haul kita Ramadan ke Ramadan. Bagi bapak ibu yang belum mengeluarkan zakat misalnya, atau belum tahu ada haul, niatkan dari sekarang. Di tempat ini bisa diniatin, oh haul saya tahun lalu Ramadan, berarti masuk Ramadan nanti sudah masuk pembagian atau pengeluaran 2,5% dari zakat. Begitu caranya. Jadi bisa diniatkan haul. Ramadan besar. Selain daripada itu banyak sekali sedekah apa saja. Ya. Terutama ya, memberi makan dan minum orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak
Selama 30 hari Ramadan, misal kalau sampai 30 hari atau 29 hari umumnya, kan itu, Bapak Ibu dapat pahala 30 hari puasa plus 100 pahala puasa yang lain, 1000 pahala puasa yang lain, 1 juta pahala puasa yang lain, bahkan miliaran kalau perlu. Mau nggak kira-kira? Bapak-bapak nggak mau, nggak apa-apa. Tentu orang kalau beriman mau gitu kan. Baiklah, caranya sederhana. Bagaimana? Buka puasakan orang lain, ya. Beri makan, sedekah, kasih makan, kasih minum, ya. Buka puasa. Saya kasih contoh rasional. Air mineral yang gelas, 1 dus isinya berapa? 48. Harganya berapa? 26, 28 ribu. Anggap 30 ribu, ya. 30 ribu. Mulai sekarang sebentar nih bubar, Bapak Ibu datangi musola dan masjid dekat rumahnya, dan kita tidak kekurangan, tenang saja. Ini di Jakarta, DKI Jakarta saja, kita punya 10.000 masjid dan musola. Saya duduk sama teman-teman Al-Ikhlas Jati Padang kemarin, beberapa waktu lalu, mereka adakan survei mereka sementara sederhana sekali, didapatkan Jakarta Selatan memiliki masjid dan musola 2.300. Itu belum pusat, belum barat, belum timur. Ini kalau kita gabungin 5 wilayah JKI saja, itu bisa 10.000 lebih masjid dan musola. Sampai kita mau habisin semua tabungan pun bisa, cukup. Beli air mineral, pulang sebentar, booking, Pak, datangi marbotnya. Khusus air buka puasa dari saya ya. 1 dus isi 48 gelas. Kalau hari pertama Ramadan orang buka puasa 48, hari itu kita punya 49 pahala puasa. Plus kita 1. Kalau kali 1 bulan, anggaplah kita tambah 2 gelas lagi misalnya, jadi 50 gelas ya. Berarti 50 orang buka puasa 1 hari. Itu dengan 30.000 rupiah. Baik, kalau kali 1 bulan, 900.000 rupiah. Kan gitu. Dan kita mendapatkan pahala kalau 1 hari kita buka puasa kali 50 orang dikali 30, 1.500 pahala puasa. Kenapa nggak lakukan ini? Sederhana sekali. Ramadan nanti di mobil sama di motor Bapak Ibu sekalian bawa air mineral banyak-banyak. Begitu azan pas lagi macet penuh tuh umat Islam butuh buka puasa. Orang banyak pikirannya bagaimana cari keuntungan, dagang. Bukannya kejar pahalanya, kasih gratis tuh. Kesempatan, banyak orang di jalanan itu. Saya pernah satu waktu pulang dari pengajian, subhanallah, mau kejar untuk buka puasa di tempat saya. Nggak keburu, di tengah jalan saya lihat subhanallah, orang motor setengah mati, macet, buka puasa, belum polusinya, belum pada satu musim panas, luar biasa. Akhirnya mereka mampir, cuma beli apa, air mineral di sebelah. Padahal itu kesempatan, saya melihat ini tidak kurang dari berapa ratus motor yang antri di situ karena macet, belum mobil. Kita bisa bagi-bagiin. Gitu kan? Ini harus bisa dikerjakan. Kurma misalnya, sunnah Nabi SAW kurma. Di yayasan saya buat program setiap Ramadan tebar 1000 dus kurma. Gitu kan? 1 dus kurma isi 10 kilo. Ini bisa Bapak Ibu contohin, mau ikut sama saya juga silahkan nantinya. Kalau enggak juga bisa dicontohin, beli kurma yang 10 kilo, bawa ke masjid dekat rumah. Pengalaman kami selama ini, tahun-tahun yang lalu, 10 kilo kurma itu kalau yang buka puasa 50 orang dan masing-masing dapat 3 butir kurma, ini cukup seminggu. Cukup seminggu, 10 kilo itu cukup untuk seminggu, berarti kita punya 4 dus. Kalau 1 dus sekitar 500.000, berarti memang ini kenanya sekitar 2 juta rupiah gitu kan. Tapi juga sama, ini lebih besar lagi pahalanya, walaupun memang lebih besar sedekah uangnya, karena memang kurma adalah perintah Nabi SAW. Walaupun lagi haus, kurma yang dianjurkan. Ringkas cerita teman-teman, maksimalkan sedekah itu selain zakat mal, selain juga nanti ada zakat fitrah, makanan pokok di Idul Fitri, tapi selama Ramadan maksimalkan buka puasakan orang. Saya mau bagi pengalaman saya waktu tahun 1990 pertama ke Madinah teman-teman. Pada saat itu saya turun, jadi ada bus kampus kami ngantar habis asar ke Masjid Nabawi, nanti habis tarawih dijemput lagi gitu. Saya pergi sama beberapa teman-teman orang Indonesia, turun dari bus, begitu menuju ke Masjid Nabawi, saya lihat bukan cuma puluhan, ada ratusan orang, banyak sekali, itu mereka berdempetan satu sama yang lain, membelakangi Masjid Nabawi. Saya begitu turun, saya berpikir sambil melihat mereka, ini orang-orang ngapain nih?
Kalau nunggu temannya, kok banyak sekali. Dan mereka tuh seperti orang yang membuat pagar betis, banyak. Saya begitu mendekat, kok kayak nggak dikasih jalan ya. Saya mau lewat di antara pundak mereka, semuanya mau ke masjid nih. Belum banyak pengalaman, itu hari pertama Ramadan. Ternyata waktu saya lewat, memang tidak dikasih jalan. Kemudian saya dipeluk sama dia. Ada satu orang situ, teman-teman Indonesia ini semua dipeluk sama yang sebelah-sebelah sana. Saya dapat jawaban untuk kuping saya dibisikin. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya. Dia nggak kenal saya loh ini. Nggak kenal. Dia minta tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu, setiap saf itu diberikan kesempatan, Masjid Nabawi kasih kesempatan, tapi ada syarat-syarat jaga kebersihan, segala peraturan-peraturan. Taruh sufra itu plastik, kemudian ditaburin kurma, taruh roti, taruh yogurt, taruh pisang, segala macam hal. Si ayah atau si kakak lagi pasang itu di dalam, si anak dan si adik cari mangsa di luar. Kalau saya sudah iya, tangan saya dipegang, dibawa sampai ke sufrahnya dia, di plastik dia duduk. Terus dia bilang, ini ya, silakan di sini. Jangan ke situ ya. Yang sebelah ini ada saingannya, jangan ke situ. Karena ada juga orang kadang-kadang duduk, dia lihat di sebelah ada pisang, di sini nggak ada, pindah ke situ. Makanya mereka kadang-kadang bersaing, taruh pisang, taruh jus, taruh macam-macam. Ada juga orang yang pindah, jangan pindah ya. Kamu kalau seandainya datang besok ke Masjid Nabawi, tidak temu saya, sudah tahu tempat saya kesini ya. Saking maunya cari pahala, saya sampai netes air mata gitu. Subhanallah, orang mau cari pahala luar biasa kan gitu. Coba kita bandingkan dengan Indonesia coba. Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Pak RT sudah kasih jadwal, Pak A, Ibu B, ini semua malam kesekian ya, malam kesekian buka puasa. Tiba giliran masih bertanya, sudah tiba giliran saya, kayak kaget dia kenapa tiba gilirannya. Kan aneh ini. Kesempatan dapat pahala. Mulai sekarang tidak pakai giliran, Pak nggak usah, saya semua yang pakai nih. Suatu bulan nih saya yang kasihin kopinya, saya yang kasih kuenya, saya yang kasih ini. Blok itu mestinya. Kalau kita terbalik gitu. Jadi teman-teman sekalian harus maksimalkan ini. Dan kalau ada orang yang tidak bisa pun sama sekali, ya misal ada orang bilang, Ustadz saya nggak ada duit untuk beli air mineral 30.000 tadi. Contoh, biasanya orang susah buka puasa di mana? Di masjid, karena masjid kita sudah siapin kan? Baik, bisa nggak pada saat masuk masjid ikut marbotnya bantu? Nyiapin saja, nyiapin air mineralnya, nata, taruh kurmahnya, nggak ada modalnya itu, cuma modal naruh-naruh saja, dapat pahalanya sama. Gitu. Baik, kalau ada orang yang luar biasa nih, mau jadi raja dan ratu, nggak mau juga ngata-nata, maunya cuma dilayani, datang ke masjid, duduk, maunya sudah dihidangkan, masih bisa dapat pahala. Kalau tidak mau lagi ini betul-betul harus dicambuk. Tinggal bilang sama teman di sebelah, ini air mineral saya ya, kamu ambil, kamu dapat pahala saya. Air mineral kamu saya ambil, saya dapat pahala kamu. Nggak ada modalnya. Layak cambuk gak ini? Layak cambuk kalau sudah tidak mau. Dikasih pahala ini luar biasa masih tidak mau. Jadi harusnya bisa, gitu kan? Saya subhanallah pernah pengalaman di Saudi pernah. Waktu itu saya umroh sama ayah saya berdua saja. Jadi ambil visa di kedutaan tapi tidak ikut travel. Jadi hotel segala semua kita urus sendiri. Saya cuma berdua sama saya. Biasa Ramadan saya begitu. Fokuslah ibadah. Subhanallah saya pas karena kita tidak ikut travel jadi pakai bus lokal. Bus lokal ini rupanya ada juga orang-orang lokal di dalam situ. Saya duduk di sebelah saya ada tentara dari Dammam, orang Saudi. Di sebelah saya ada orang Mesir sama istrinya. Entah dia profesinya apa nggak tahu. Ayah saya duduk di depan saya gitu. Baik, pada saat itu yang bawa busnya kebetulan orang kita, orang Indonesia. Saya datangin, Pak, ini bus ini ada dua macam. Ada bus yang kalau nggak salah 50 rial pada saat itu dan ada bus 80 rial. Yang 80 rial ini agak eksklusif dan lebih eksklusif dan juga disiapin buka puasa. Kebetulan kami naik yang 80 rial itu. Saya bilang sama bapak yang bawa busnya, Pak, nanti mana sih buka puasanya? Oh di sini mas, ini ada kulkasnya, ada ditarik sama dia. Ini air mineralnya di sini. Di belakang ada kurma, ada roti sudah disiapin di raknya. Oke, bapak bawa aja busnya. Nanti berhenti pada saat azan, biar saya bantu pak. Baiklah. Saya ambillah air mineral itu. Ini satu bus ini penuh, sekitar 50 orang gitu ya. Maka saya ambil air mineral itu, saya ambil kue-kuenya, ambil kurmanya, terus kemudian saya tata, terus saya kasihin satu-satu gitu.
Anehnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun berdiri ikut bantu saya. Sudah selesai saya bagiin satu bus semua, cuma bilang jazakallah khair, jazakallah khair. Alhamdulillah, saya udah bagiin, saya dapat doa lagi gitu kan. Begitu saya duduk, ini orang yang tentara di sebelah saya bilang gini, Masya Allah, kalau orang Islam seperti ente semuanya, seperti kamu semua ini, gitu kan, berarti Islam itu akan disenangi. Saya lihat wajahnya, tapi saya nggak ngomong. Saya bilang, lalu kamu dapat apa? Hah? Apa gunanya puji saya? Nggak ada yang saya butuhkan untuk pujian itu kok. Kamu kenapa nggak berdiri? Cuman ikut partisipasi. Di sebelah lagi ada orang Mesir yang bilang, Masya Allah, ente sudah panen pahala kita semua. Saya cuma senyum saja. Lalu kamu tadi buat apa? Kenapa nggak berdiri? Gitu kan? Mestinya berdiri. Waktu saya masih mahasiswa teman-teman sekalian, kadang-kadang memang beasiswa belum diterima, gitu kan? Ramadan tiba, gimana caranya cari pahala nih? Orang sudah berebut semua tempat. Maka yang saya lakukan waktu itu inisiatif sendiri, kan ada jek-jek zam-zam banyak di Masjid Nabawi ya. Saya duduk, kemudian saya ambil gelasnya, itu saya pencet-pencetin. Ada yang mau ambil air, saya kasih aja. Itu aja saya buat. Banyak akhirnya minta, udah tinggal saya ambilin air, tinggal kasih. Nggak ada ruginya, nggak ada susahnya. Dan pahalanya besar. Umar bin Khattab pernah membuka puasakan dari Allah anhu satu kota Madinah dengan air putih. Di zaman akhir khilafah beliau, satu waktu beliau akhir Ramadan, mau dapat pahala buka puasa tapi lagi nggak ada duit. Dia bilang sama sekretarisnya, kalau di dalam riwayat dikatakan gulam, sini gulam, iklankan di Madinah kalau Amir Umar bin Khattab akan buka puasain. Raja yang undang, khayalannya orang ini kambing bakar lah, apalah macam-macam, ini pasti mewah makanannya. Kumpul semua orang Madinah, datang semua. Zaman dulu memang orang minum di sumur, langsung dari sumur ditimba minum. Memang mereka nggak ada seperti kita sekarang sudah disterilkan airnya, sudah memang tidak ada. Dibagilah gelas-gelas, kemudian disuruh antri di sumur, mereka antri. Setiap kali habis ambil air, duduk di tempat yang sudah duduk tempat duduknya, lalu kemudian mereka bilang, mungkin sebentar keluar kurmanya, mungkin sebentar makanannya. Begitu azan, kata pembantunya Umar, Amir Mu'minin menyampaikan saatnya azan buka puasalah. Dan setelah buka puasa, selesai buka puasa Amir Mu'minin. Akhirnya orang semua faham, minum air, oh berarti Umar mau cari pahala, gitu kan. Udah bubar semuanya. Tapi saran saya, ini dilakukan kalau kepepet saja. Ya, jangan alasan Umar pernah buat, bapak ibu masih ada duit, bisa beli makanan, terus nggak mau. Karena Allah akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita, upaya kita. Jelas ya? Jadi sedekah itu paling afdal, plus lagi bisa dapat pahala buka puasa orang. Berebut di sini. Nah, jangan sampai lewat Bapak Ibu sekalian. Buka puasakan orang lain.